Ketemu lagi sama kita Jumat malam. Ya nggak Jumat ya Gak malam-malam. Kenapa bang kaku bener kayak gitu? Kenapa? Ya, Lu saja. Ya, baru sekarang lah kita. Kan biasanya kita biasanya di kamar masing-masing. Iya, kamar masing-masing. Belum Ada yang telepon ya kan. Ada yang masuk apa ya? Rada-rada kaku sih gua. Dan kebetulan sekarang kita ngajak Kenapa? kok lu lucu sendiri? Iya, aku terus pemalu. Iya. Makan lu kawat pakai terus malu. Jadi biasanya kita live masing-masing di kamar masing-masing pakai handphone. Iya. Yang mana tiba-tiba mati lampu. Ada yang aja. mana koneksinya. Iya. Terus sekarang kita di studio yang proper nih, Bang. Udah layak ya. Jadi nggak ngadet-ngadet lagi ya. Iya. Dengan mic menjuntai, ya kan? Harusnya ada Sita. Tapi Sita kemana? Itu dia tuh. Mendadak kendala. Gimana tuh maksudnya tuh? Ya biasa. Menurut lo? Kenapa? Sita? Bisa aja deh. Kayak resepsionis ya, kenapa? Udah, lanjut. Kita akan ngobrolin soal yang namanya ekonomi biru, masa depan bangsa Indonesia, refleksi Hari Maritim Nasional. Panjang banget namanya. Kayak yang bener ya. Kita mau ngomongin soal ekonomi biru, Bang. Jadi ekonomi biru menurut lo apa sih, dari Bang Vincent dulu deh? Ya, ekonomi biru tuh mungkin kalau gua nggak salah Bang, deketin mic-nya, Bang. Oh iya. Nah, sih. Enggak. Tetap cari lucunya dong. Nggak, ekonomi biru mungkin bagaimana kemudian kita mencari potensi. Potensi. Dalam kaitannya ekonomi dari sisi lautnya. Oke. Itu mungkin yang menurut gua tuh lebih kenanya ke situ karena Iya. Maksud gua, lu tuh pada muda-muda ya lu explore laut untuk kemudian diolah menjadi satu subsektor ekonomi yang baru. Berwirausaha tapi ada sisi lautnya gitu. Kita berwirausaha gitu ya. Dengan memanfaatkan potensi yang ada di laut. Tapi nggak mengeksploitasi secara besar-besaran dong, ya kan? Iya, gue sih nggak ngerti bagaimana cara ngeksplor. Cuman menurut berita-berita yang gue baca, banyak hal yang mengeksploitasi laut. Iya, jadi gimana kita mencoba untuk berwirausaha tapi tetap melihat lingkungan gitu. Sesimpel dengan lu tidak membuang sampah ke kali gitu. Bukan ke kali, kalau ke pembagian. Jangan dikali. Ke kali jadi banyak. Iya, jadi gimana caranya supaya kita tetap bisa berwirausaha tapi tetap melihat lingkungan alamnya tetap bersih, tetap nyaman, dan untuk sustainability. Tahu nggak sustainability artinya, Ban? Berkelanjutan. Wah, dari kemarin Mbak Nisa ngomong sustainability. Ulang. Sustainability. Sustainability. Karena agenda makanya begitu. Jadi OV gitu. Iya, jadi ke situ. Kemana, Bang? Ke Sustainability. Lu tahu nggak? Iya. Berkelanjutan. Pulang doang. Kan dia ngomong duluan. Iya, jadi kalau misalkan dipilih, kalau lu suruh pilih, Bang, lu mau nggak berwirausaha tapi dengan yang berkaitan dengan maritim gitu, Bang? Wah, kalau itu gua banyak ya. Nggak. Gue pengen tahu lupa nadanya tapi. Mifa, Dudu. Anak TikTok lah. Gitu. Ya gitu. Bicara kemaritiman kan, gue pikir gue sama John Andes, kita suka banget laut ya. Wah, suka. Kita terakhir ke pantai. Jangan bercanda. Pulau Seribu dong, Pulau Seribu. Oh iya, Pulau Seribu kan. Sama gue nggak sih itu? Iya. Ada gue. Iya, ada lu ya. Iya, ada gue. Oh, ada dia. Tapi padahal gue nggak ada. Kita terakhir ke daerah Anyer. Iya, Anyer. Laut sangat menyenangkan lah buat. Dan menurut gua kalau itu dibenahin secara ekonominya dan pengemasan produknya, gua pikir akan jadi potensi bisnis yang baik sih.
Jadi dari jangan Anyer deh. Kayak let's say kita udah sama-sama ke Muara Angke gitu. Kita lihat ada kayak semacam Hanamasanya Jakarta gitu kan. Oh gitu. Seafood dadap. Seafood dadap. Iya. Yang udah mau Gitu tenggelam maksudnya. itu ya. Iya. Iya. Udah lama banget legend. Tapi, Masa iya? Iya itu katanya legend banget. Tapi sekarang kayak udah mulai udah mau tenggelam gitu. Apa namanya? Abrasi. Abrasi. Iya. Iya. Jadi menurut gue banyak potensi-potensi laut yang bisa kita explore untuk kemudian kita jadi berkegiatan untuk ekonomi kreatif misalnya gitu. Kayak yang seafood apa? Dadap. Seafood dadap itu ox lagi. Iya. Gua kebetulan anak gue juga suka ikan. Iya. Bener-bener banget. Gue pernah ke ini di Lombok ya, ada satu pantai gue lupa namanya. Itu ada yang apa? Usaha kecilnya gitu pada bikin usaha di pinggir laut gitu. Seafood lah ya, masa apa gitu. Nah, masa itu pecel lele ya. Iya, ikannya tuh fresh banget gitu. Karena mungkin emang langsung dari laut gitu ya. Yang dari nelayan-nelayannya. Jadi menurut gue ini adalah potensi yang sangat menguntungkan, apalagi nanti ketika Indonesia mungkin udah bebas dari COVID gitu. Dan wisatawan udah masuk lagi gitu, itu bisa jadi suatu hal wisata yang sangat menyenangkan buat gue ya. Dan uniknya tuh kalau makanan laut ya entah itu dimasak apapun jadi enak. Even itu nggak dimasak juga enak aja sih. Iya, Masa benar. iya? Iya benar. Dan pernah tuh ada tuh udang yang kecil-kecil. Kalau gede kan bongsor. Kalau gede bukan udang. Kenapa udang yang kecil-kecil gimana Bang? Kalau kecil itu udang. Kalau gede gudang. Kalau kecil teri gitu. Gimana? Gue sih pernah. Maksudnya ya benar kata Mbak Nisa tadi. Kalau makanan laut itu emang mau dimasak apa aja pasti tetap enak. Dan gak dimasak pun enak. Makan udang pernah gue pernah makan udang yang mentah tuh, yang dari laut langsung. Sadis. Enggak, memang ada tuh. Dalam Jadi nih kayaknya. kulitnya dibuang, dagingnya kita makan. Cuma kita campur sama apa? Kecap gitu ya. Ya kayak mau makanan Thailand begitu. Sudah. Iya. Pernah Bang? Pernah, sering malah kalau. Kalau kan di pesisir kan karena nelayan pesisir ya? penyair. Tetap dari lucunya. Enggak, karena dari nelayan itu kan mereka tuh dari malam tuh udah pergi ambil ikan tuh. Pakai perahu layar begitu. Iya dong. Kalau ambil TV kan di Iya, makanya aku bilang kan. emang potensi laut untuk ya anak kecil juga kan, gizinya itu kan sangat bermanfaat juga. Iya. Buat otak apalagi Ya, ada omega itu. 3-nya Iya. juga. Iya. Omega 3 seafood itu kandungannya banyak ya? Banyak, Oh, ada banyak. vitamin, protein, omega 3 Iya. dan masih banyak lagi. Kalau dia ngomong bener. Gede di sekolah lu kan gede di Metro Mini gua tahu. Iya. kan. Benar. Iya, bener. Tapi yang lebih tinggi dari omega itu yang dulu, Bang. Sekarang udah ogiga. Omega Ogi. Ogiga Udah pakai yang gedean harddisk ya, ya. yang gedean. Iya. Ya, jadi begitu sih kalau potensi Belum. laut. Oh, belum. Belum selesai ini. Iya, selain kulinernya ya, juga ada kayak wisata sport bahari. Pernah denger gak? Kayak Bang Batak, lu pernah snorkeling gak? Dulu pernah. Oh, tapi iya. tapi maksudnya kalau di kampung itu kan nggak sama kayak di pantai-pantai yang dijaga kayak Bali, kayak bener-bener. Kalau di tempat gua dulu ya paling pakai papannya begitu-begitu aja. Papan. Iya. Dia enggak tahu snorkeling. Bukan surfing, Bang. Bukan surfing, Bang. Oh, Ini natural lucunya nggak Oh, iya. dibuat. Oh, iya. Maksud gua Enggak, itu juga pernah pembelaan. Pembelaan. Terus kalau misalkan kita melindungi alam seperti tidak membuang sampah. Jadi kalau kita buang sampah ke empang, ke Kali. sungai, itu kan ke laut ya. Bayangin deh kalau kita lagi snorkeling gitu, ada bungkus. Snorkeling itu enggak, maaf teman-teman gua Oh, komplain. ini masih snorkeling ya? Snorkeling itu bukan surfing. Oh, apa? Snorkeling kan ke dalam.
Tapi nggak dalam-dalam banget. Dia pernah snorkeling, tapi tabungnya bukan oksigen. Makanya gue bingung kenapa pakai papan. Ya makanya gua aja sendiri bingung sama otak Gue gua. mau snorkeling apa nyuci? Kalau misalkan kita lagi sport water gitu, Water sport. iya. Balik doang. Enak lu cuma balik-balik doang. Iya, nanti nggak bersih gitu kan nggak enak juga Enggak, gitu tadi ya kan. melindungi alam gimana? Iya, jadi sesimpel kita nggak buang sampah ke sungai atau kita nggak buang limbah ya. Mungkin buat pengusaha-pengusaha besar mungkin bisa dipikirin lagi gimana cara waste manajemennya. Selain spot apa? Water sport. Water sport itu kayak kemasan kayak apa ya? Apa tuh? Kria fashion itu juga. Iya. Oh iya, jadi, yang dari kerang-kerang itu ya. Dari kerang-kerang. Temen gua pernah bikin kerang-kerangan gitu, akhirnya jadi potensi bisnis yang baik juga sih. Makanya dari tadi gue bilang kenapa potensi bisnis di laut itu banyak banget. Kalau lu coba explore di bidang itu, lu bakal banyak nemuin ada temuan baru lagi, bro. Di dalam laut. Nah. Di dalam laut. Ada bikin Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Susah nyari sambungan. Iya. Emang di dalam mana? Dramatik tuh. Jadi kita banyak bisa berusaha untuk melindungi alam. Kita tahu nggak sih kita pernah ke Sejauh Mata Memandang yang yang itu. pameran di Pameran GI. di GI ya. Iya. Di Sensi. Itu bagaimana dia bisa ngumpulin baju-baju bekas untuk dia daur ulang lagi jadi sebuah produk yang baru. Itu bagus banget ya teman-teman, bisa lihat langsung di Senayan City pamerannya. Itu masih berjalan? Masih ada. Itu dia kayak toko gitu, tapi emang dia membuat bajunya itu dari baju-baju bekas kita, nanti dihancurin jadi kapas lagi, jadi benang, terus jadi baju lagi. Oh, dari awal banget. Dari awal lagi. Dan Jadi dia bukan ngerti. percaya-percayaan di itu bukan kayak gitu. Terus habis itu dia bikin patternnya, dia jual lagi. Ada. Dan itu sebuah campaign juga sih untuk melindungi bumi. Itu bagus banget sih di Sensi, bisa langsung. Jadi lo lihat. kalau misalnya punya baju-baju bekas gitu-gitu lo bisa sih bawa. Bokulnya di mana? Bokulnya di mana belinya? Oh, Dia tokonya? jadi ada di Sensi, Bang. Jadi di situ ngejual barang-barang, tapi barang-barang hasil ini Bekas. daur ulang. Iya, jadi barangnya bagus-bagus banget. Itu sih for your information aja ya gitu ya. Gitu. Tapi gue kenapa hari ini kita libatin John Andes aka Batak, karena dia orang pesisir. Oke. Cerita Pengalaman dong. Iya, di sana Soal pesisir gimana sih? Dia aslinya orang Sunda. Coba ngomong Sunda. Punten. Itu Batak. Gimana? Cerita dong gimana sih kehidupannya di sana? Tadi dia ke rumah gue, Heeh. nelfon nyokapnya kan. Gue dengernya kayak melodi Ingwi. Kagak emang begitu. Begitu. Gimana pesisir? Iya, gimana cerita Pengalaman dong? lo. Iya. Soal pesisir dong. Pengalaman apanya dulu nih? Soalnya banyak kan. Maksudnya dalam arti makanannya apa? Kalau misalkan di pesisir. Biasanya kalau di pesisir tuh sehari-hari ngapain? Kulinernya apa aja kayak gitu-gitu, Bang. Kalau sehari-hari sih kalau di soalnya kan beda-beda Daerah kampung mana ya. sih? Daerah mana? Gua Sibolga, perbatasan gua tuh Pulau Aceh sama Nias. Pulau Nias. Perbatasan gua tuh. Jadi memang pesisir banget. Oh iya, terserah. Ya iya, gue gimana dong? Lanjut. Ya jadi mau ketawa ya. Misalkan sehari-hari di pesisir itu paling ya udah nyari makan lewat laut, Kerang gitu. banyak apapun. Pasir. Bukan. Ya enggak. Bukan maksudnya Pasir goreng. makan makanan laut lah, maksudnya dari kerang sampai hiu. Jadi di tempat gue tuh hiu itu orang-orang di sana itu sering makan Hiu untuk sekampung. bukan untuk sekampung. Jadi nih, misalkan Hiu nih. kan kecil-kecil. Hiu gede. Yang gede paus. Jadi nih. Beda ya? Enggak, ada hiu. Jadi kan jenis hiu Iya. itu juga. Nah, ini gua kasih tau nih, jenis hiu itu juga kan banyak. Heeh. Ada namanya hiu palu yang kembang ke samping Iya, gini. iya. Itu namanya hiu palu tuh.
ada nama hiu gergaji yang Ada. siripnya banyak. Oh, oke. Nah itu kalau misalkan hiu palu jarang, itu yang dilindungi sih, yang di Nusa Tenggara Timur ya begitu. Itu dimakan. Hah? Dimakan hiu. Kalau hiu makan. Semua jenis itu. Semua jenis apa? hiu. Oh, semua jenis hiu. Kita makan. Berarti lu kayak udah biasa aja ngeliat kayak hiu palu Udah biasa. gitu. Lu nggak sedih ketika lu makan keluarganya gimana dia? Kalau siapa tahu dia tulang punggung Iya. gimana? Tulang apa? Tulang punggung. Oh, gue kira tulang kering. Masih cari lucunya dong. Iya, memang rata-rata lu coba bilang aja sama orang-orang pesisir pasti rata-rata begitu. Ya ini salah satu contoh buat teman-teman bahwa ini jangan ditiru ya. Enggak. Kalau ini emang nyata sih. Oh gitu. Nyata. Ya kalau terang kan nyala ya. Mbak Nisa habis dari Anyer kemarin. Oh iya yang sama itu ya. Yang sama itu kan Dinda kan? Iya. Iya. Nah itu Kenapa pilih lagi laut? ada apa tuh? Lagi ada cara apa tuh? Terus kenapa pilih ke sana? Karena kayak udah bosen aja kan di kota ngelihat Ush. gedung. Iya sih. Kayak udah bosen aja sama hiruk pikuk kota. Terus udah gitu udah lama juga kan nggak jalan-jalan karena pandemi ini. Jadi kayak waktu itu kan kayak udah diperbolehkan ke luar kota, ya kita ya sambil jaga protokol kesehatannya juga sih kita jalan-jalan aja ke sana. Oh, karena kalau ke Bali sekarang masih pakai tes swab itu ya? Dan tes swabnya tuh PCR. Ya. PCR itu apa? PCR tuh yang Tes swab juga, kayak swab juga. swab tapi bukan yang langsung diituin. Kalau Colok ke hidung itu? Sama dicolok juga. dicolok ke hidung. Tapi menunggu lama. lama pakai lab gitu. Iya, benar. Biasanya kan yang Iya, ditotolin dia doang. Iya, pakai lab. Lab. Iya, gue tahu ya, Pak. Iya, terus kayak ongkos sama tes PCR-nya sama ya. Tapi nyaman ya di laut ya. Iya, enak, nyaman banget walaupun maksudnya terik gitu, tapi kan di laut banyak angin ya, jadi nggak begitu panas. Wah, gue nggak tahu dibandingkan kenapa di kota. laut tuh selalu ngasih bahagia lagi buat gue. Iya, asli dalam banget. Kenapa? Iya. Karena ya, lu seneng kan kalau laut? Seneng nggak? Lu seneng nggak? Apa tuh? Kalau ke laut gue ajak seneng kan? Ke laut. Oh, senang lah. Karena gue Gratis. Jadi dari obrolan kita ini yang kita sebenarnya senang sama laut ya, dan juga ada orang pesisir juga ya. Kita mau ngasih solusi nih. Tentang Solusi bagaimana meningkatkan kembali ekonomi biru setelah pandemi. ya, menurut gue lebih baik teman-teman coba kasih kesempatan buat baca potensi dari laut deh, karena gua ngelihat banyak banget hal-hal yang bisa dieksplor di sana, tapi dengan batas dan kewajaran yang secukupnya. Ya nggak sih lo? Betul. Jadi Iya. jadi apa-apa jangan lu olah untuk kemudian lu ekspor, untuk lu perkosa sampai habis, tapi lu coba cukupin aja. Yang penting karyawan, terus teman-teman yang kerja di usaha lu tuh langsam aja, gajinya kebayar dan segala macam. Iya. Gitu sih. Kalau solusi dari gue sih lebih kayak misalkan ada orang yang mau buka usaha atau invest di bidang kuliner atau pariwisata, entah nanti di pesisir, pantai gitu, itu lebih punya program-program, mungkin bisa berkolaborasi dengan pemerintah gitu untuk bisa ada program pembersihan pantai, terus ada bisa bisa buka usaha di situ untuk bisa menyerap untuk meningkatkan kembali ekonomi warga lokal sih menurut gue. Iya. Gitu. Jadi biar menghidupkan kembali lah ekosistem usaha pariwisata di pesisir pantai. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Lu? Kalau gue sendiri sih sesimpel kayak tadi Nopal bilang, kita jangan buang sampah. Walaupun kita nggak usah jauh-jauh kita ke laut. Coba aware care di situ dulu di ya. lingkungan, karena ujung-ujungnya kan semua akan ke laut gitu. Waktu itu sedih banget sih, pernah di daerah Muara Karang kalau nggak salah tuh di lautnya tuh sampai ada kasur gitu. Orang sampai buang kasur gitu dan bermuara ke sana. Jadi kayak sesimpel kita tuh jangan buang sampah. Terus kayak kalau zaman dulu tuh kayak waktu sebelum pandemi ya, di Bali tuh sering ada bule-bule tuh WNA yang wisatawan dari asing yang
ngebersihin pantai gitu. Maksudnya kenapa apa ya istilahnya warga lain yang bukan di situ lebih aware gitu kan, ini rumah lebih kita, peduli. Lebih peduli. Ini kan rumah kita juga mayoritas darat sama lautnya lu tuh lebih banyak laut kan, kita negara kepulauan juga gitu. Kenapa? Nah kalau misal laut kenapa-napa kan dampaknya ke kita juga. Terus jangan sampai juga nanti tuh kayak SeaWorld itu tuh bakal jadi museum gitu. Jadi anak cucu kita nggak tahu yang namanya apa hiu palu kayak gimana gitu. Jadi jangan sampai ada museum laut gitu. Kan ini buat sustainable juga ke depan. Jangan sampai tuh ya ada museum laut. Gue boleh tepuk tangan sih buat. Jadi ada yang harus kita harus kita jaga nih. Laut kita dan juga Bang Batak supaya bisa cerita tentang hiu laut, hiu palu. Iya. Iya nggak sih? Iya nggak Bang? Iya. Lu ada keresahan gak sih masalah laut lu? Gimana sebagai ini nih? Ya kalau dibilang keresahan sih maksudnya dalam arti kayak model tadi sampah-sampah begitu sih emang. Jadi dampaknya juga bukan ke manusia doang sih. Ke anak-anak ikan-ikan juga. Dan jadi untuk kedepannya juga kan perkembangbiakan ikan-ikannya juga kan akan kita dimakan sama anak-anak kecil. Jadi untuk perkembangan otak buat si anak kecil itu jadi kacau. Iya, jadi ikannya sudah terpapar, ikannya dimakan sama kita, kitanya mungkin bisa ada dampak buruk juga gitu. Maksud gua sebenarnya efek dominonya 1000 tahun sampah pasir nggak terurai. Iya. Wah. Jadi kita udah kayak harus mengurangi pemakaian kantong plastik juga sih. Bahaya sampah plastik itu sampai sebegitunya. Iya. Terus ya gue mau gimana pun gue harus tetap sayang laut gue tetap sayang. Kita harus implementasikan sebagai contoh agar yang lain juga mau do something atas peduli untuk laut. Iya. Kenapa jadi sedih? Karena impact-nya ke terumbu karang, terus bagaimana kemudian sampah plastik itu jadi konsumtif si ikannya gitu sih. Iya. Terus menurut lu sih itu receh ya, cuman impact-nya bro besar. Oh ngeri banget loh. Besar banget. Kalau gue sih kurang lebihnya sama ya. Kayak kurangi deh kita ngegunain barang-barang plastik. Kalau bisa tuh yang kayak kita bawa minuman tuh kayak di tempat yang di tumbler gitu-gitu. Terus udah gitu kita jangan buang sampah, apalagi sampah-sampah plastik. Pokoknya jangan dibuang. Nah, ya satu pesan gue sih yang barusan kita bisa lebih sadar lagi sih kalau misalnya apa yang kita buang itu nanti bakalan balik ke kita lagi. Maka jangan buang yang jelek-jelek gitu. Gua tetap gua akan mulai explore bagaimana potensi usaha di bidang kelautan dan ekonomi biru. Aduh. Lu Bang kalau mau punya usaha gitu mungkin ada nggak Bang kepikiran buat lo? Mungkin bikin all you can eat langsung gitu. Jadi kalau itu kan ikannya diawetin. Kalau ini langsung ambil langsung ini gitu mungkin. Jadi kita gua lagi coba upaya kayak di Muara Angke kan ada pasar ikan gitu. Itu kan mereka juga buka bakar langsung di sana kan. Itu di daerah Muara Baru setahu gue gini. Jadi kita belanja nih ya. Belanja ikan di bawah, terus di atas tuh kayak ada rooftop gitu. Tempatnya oke banget. Kalau malam dia bukannya emang dari jam 5. Kita bakarin di situ. Nah, itu oke banget deh. Kalau semua potensi laut itu kita terapin di semua provinsi itu semua daerah pesisir. Iya. Semua akan maju sih. Itu akan jadi temuan baru untuk yang penting gini, higieniknya, pengemasannya serta promonya tuh harus di make sure bahwa harus oke sih. Buat gua enggak gini ya. Bedanya tukang nasi goreng sama tukang yang di restoran sebenarnya sama aja lagi, hanya packagingnya aja yang beda. Nah, ketika si mikro bawah ini mau kemudian belajar untuk masalah pengemasan, produk lu sama lagi enaknya. Nah, itu kalau diterapin sama yang seafood
di pinggir pesisir juga gue pikir itu bakalan jadi potensi sumber rezeki baru. Tapi oke banget sih kalau misalnya UMKM itu dikemasnya yang tadi lo bilang tuh kayak restoran. Jadi restoran, kenapa yang membedakan restoran dengan yang UMKM itu kan kayak secara packaging, restoran tuh kayak menawarkan apa ya, experience lebih kan. Kalau misalnya UMKM bisa naik kelas kayak gitu tuh, jadi kayak kita tuh nggak usah ke restoran mahal nggak sih, kayak semua orang bisa mencicipi makanan laut dengan kualitas seperti di restoran mahal. Iya. Masa sih kita di daerah maritim kita makan seafood tapi harganya tuh selangit kan, kayak Asli. kan laut aja banyak gitu. Bro, gue mau closing statement. Gue nggak tahu ya di lomba ini gue menang atau enggak. Tapi it's basic the human. Gue sayang Indonesia gue. Jadi semoga kegiatan gue sekarang bisa bikin movement untuk anak-anak yang lain peduli tentang lautnya, tentang Jakartanya mungkin atau tentang kelangsungan hidup ya. Semoga sih dengan adanya podcast begini sih semua yang ada di laut yang mendengarkan, karena kita tanpa laut mungkin nggak terlalu ini juga sih ya, karena laut kan mempersatukan laut sama darat sama manusia semua juga kan kelangsungan hidupnya. Iya, makanya banyak juga sih yang gue lihat yang nyontek Indonesia sih. Di negara-negara lain banyak kok. Kayak model ya Natuna berapa kali didatangin sama kapal-kapal yang lain kan, sampai mau nyuri ikan. Ya intinya kan di situ ikan Indonesia itu lebih bagus daripada yang di luar sana. Jadi tolong untuk anak muda lebih dijaga lah untuk sampah-sampahnya, jangan sampai dibuang ke laut. Tolong sampaikan yang kita sampaikan hari ini jadi obrolan. Tolong peduli sama laut gue. Laut Indonesia, laut kita. Jaya selalu. We must talking about us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.